Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Munarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan banyak bersyukur, terutama bagi Anda semua yang sekarang ini masih bisa menikmati hari dengan nyaman dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di bencana di Aceh. Jangan lupa berbagi ya. Saya akan mengajak Anda pagi ini untuk berbincang tentang prospek ekonomi Prabowo. Ini kan APBN-nya nanti tahun 2026 ini sepenuhnya sudah disusun oleh tim Prabowo dan nggak bisa lagi. Ini berlindung di bawah narasi bahwa ini warisan beban Jokowi. Ini bukan pernyataan saya, tapi pernyataan seorang ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Assalamualaikum, Mas Wija. Waalaikumsalam, Mas Erso. Yes. Saya mengikuti presentasi Anda ini ya di Paramadina Ekonomi Indonesia, Ekonomi Outlook Indonesia ya ini ya, anunya ya. Apa acaranya namanya, Mas? Eh, Outlook Oh, Ekonomi dan Politik oh, Outlook, 2026? oke, Outlook. Jadi ekonomi kaitannya dengan dan politik ya. Nah, memang benar ya kalau kita selama ini setahun terakhir ini kan selalu orang menyatakan bahwa ini kan warisan Jokowi, ini warisan Jokowi. Saya kira ke depan udah nggak bisa lagi ya Pak Prabowo berkata seperti itu atau timnya berlindung di balik narasi itu ya. Dan Anda melihat ini ada soal yang sangat serius ya pada APBN kita tahun 2026 itu. Iya, memang betul. Selama ini banyak pihak, termasuk para pengamat, itu selalu menarasikan dan Hmm, memahami hmm, bahwa Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih itu mau tidak mau dia masih harus mengakomodasi, menghadapi beberapa permasalahan warisan dari pemerintahan Jokowi. Tetapi ketika kita memasuki tahun 2026, narasi seperti itu sudah nggak relevan lagi. Apapun yang terjadi, publik akan menilai bahwa ini adalah kinerja pemerintahan Prabowo. Ada beberapa faktor, misalnya terkait APBN. Kalau tahun 2025, beliau dan timnya itu kan tidak mendesain end-to-end gitu ya. Ada beberapa program utama yang hanya disisip-sisipkan. Tetapi 2026 itu betul-betul end-to-end. Dari awal sampai akhir tim beliau yang mengawal. hmm, Kemudian yang kedua, tahun 2025 kita masih menunggu-nunggu program prioritas seperti MBG, KDMP, 3 juta rumah, hmm, kemudian yang lain seperti sekolah rakyat, itu realisasinya akan seperti apa? enggak. Semuanya hopeful. Tetapi tahun ini itu orang akan melihat wujud nyatanya, Hmm, apakah sesuai harapan hmm, atau tidak. enggak. Kemudian yang lain, janji-janji seperti pertumbuhan ekonomi, Mas Hmm, Ersu, yang 8% tahun 2029, hmm, itu tahun 2026 itu akan kelihatan hmm, janji itu terwujud atau tidak. hmm, hmm, Kalau misalnya 2026 hanya tumbuh 5% atau bahkan ada potensi lebih rendah, hmm, maka janji itu menjadi tidak kredibel. Dan hmm, ini bukan berita baik bagi pemerintahan Prabowo dan khususnya bagi Pak Prabowo. hmm, Hal yang lain misalnya, oh, kabinet banyak orang titipan Pak Jokowi begitu ya. hmm, Ya hmm, kita bisa pahami lah hmm, ada trade off ya. Ketika enggak. Pak Jokowi mendukung secara politik kemudian mendapatkan beberapa konsesi begitu ya. Tetapi setelah 1 tahun mestinya kan Pak Prabowo sudah punya cukup waktu untuk Ya. mengobservasi dan untuk melakukan pemilihan ulang jika diperlukan orang-orang yang betul-betul tepat mendampingi beliau. Hmm, Jadi satu perbedaan tahun ini dan tahun depan 2026 adalah hmm, narasi bahwa Pak Prabowo itu melanjutkan dan menanggung beban pemerintahan Pak Jokowi itu sudah tidak relevan lagi ya. untuk selalu dikedepankan. Ya. Jadi tidak ada tempat berlindung lah atau tempat bersembunyi, bukan berlindung lah ya. Kira-kira begitu ya. Iya, Hmm, ya. Nah, iya itu betul, setuju. ya. Itu serius sekali ya karena kalau seperti itu yang terjadi kan orang tentunya tadinya punya ekspektasi tinggi terhadap Pak Prabowo dan kita sama-sama tahu banyak sekali juga orang-orang yang tadinya tidak mendukung Pak Prabowo akhirnya menjadi pendukung Pak Prabowo kan begitu. Tetapi saya menangkap juga ada nada-nada kekecewaan gitu sekarang ini yang mulai tadinya suaranya lambat tapi lama-lama sekarang sudah berapa sudah sangat keras sangat kencang suaranya itu apalagi kalau kita mengamati media sosial. Ya, saya melihat memang kita semua wajib mendukung penuh Ya. pemerintahan Prabowo karena beliau adalah pemerintahan yang legitimate yang terpilih. Tetapi memang kemudian
bola ada di tangan pemerintahan Pak Prabowo. Apakah beliau bisa men-channel dukungan penuh dari masyarakat ini dalam bentuk program-program yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan pemerintah, khususnya fiskal. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya men-trigger kekecewaan itu. Misalnya, yang baru-baru ini terjadi adalah bencana alam Yes. di Sumatera yang ini sebenarnya sangat masif, tetapi respon pemerintah sangat lambat dan belum ada rencana konkret. Apakah ada rehabilitasi, bagaimana rekonstruksi, bagaimana pemulihan ekonomi? Kita belum melihat Ya. narasi ini menjadi narasi mainstream di media. Bahkan pada saat situasi seperti ini, beberapa tokoh partai itu justru mengusulkan pemilihan gubernur ditunjuk oleh pusat, Terus kemudian pemilihan bupati wali kota dipilih DPRD. oleh DPRD. Jadi narasi-narasi seperti ini menurut saya tidak kondusif. Ini Hmm. disconnect dengan reality, disconnect dengan concern masyarakat luas. Ya. Belum lagi kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat bencana, itu kan narasi beberapa kementerian, beberapa pejabat tinggi itu saling bertolak belakang. Ya. Ada yang memanfaatkan fenomena itu sebagai tempat untuk membuat konten dan Ya. lain sebagainya. Hmm. Apapun itu, siapapun itu, ini menyakiti perasaan masyarakat luas. Ya, ya. Oke, itu saya kira anunya ya, big picture-nya sekarang yang terjadi dan kabar buruknya saya kira buat Pak Prabowo itu adalah bonus akhir tahun itu ya. Harusnya kan bonus akhir tahun ini ya biar dirayakan dengan ini. Tapi di bencana dan ini artinya kan akan membebani APBN-nya Pak Prabowo dan itu pasti harus ada Mhm. perubahan-perubahan APBN, harus ada di Mhm. pengalihan dana dan sebagainya. Kalau memang serius nangani soal bencana Mhm. di Sumatera itu. Tapi saya membaca juga Anda melihatnya dari sisi APBN itu ada 5 jebakan-jebakan gitu yang Anda Mhm. buat dalam pemaparan Anda ya. Ini menurut saya Mhm. menarik ini untuk kita uji apakah itu nanti bisa dilewati semua oleh Pak Prabowo atau itu bisa menjadi indikator bahwa pemerintahan ini akan berhasil atau tidak. Ya, tanpa jebakan itu saja, kalau kita Mhm. lihat forecast dari berbagai lembaga kredibel, Ya. pertumbuhan ekonomi kita tahun 2026 tidak sangat menggembirakan. Mhm. Misalnya, World Bank, IMF itu forecastnya kita tumbuh 4,9%. Ini Mhm. forecast terakhir. Ya. Kemudian lembaga kredibel seperti ADB, OECD, kemudian UI ya, Mhm. PEM, Mhm. Indef, Core Institute itu memforecast tumbuh 5%. Mhm. Ini di bawah forecast BI dan APBN yang 5,3% dan 5,4. Ini di bawah RPJMN yang 6,3%. Nah, RPJMN 6,3% itu merupakan rute menuju 8% tahun 2029. Mhm. Artinya, kalau yang terwujud itu adalah forecast BI atau forecast APBN pun 8% di tahun 2029 rasanya sulit untuk terwujud kalau tidak mau mengatakan tidak mungkin. Nah, ini dalam kondisi normal. Mhm. Apalagi kalau kita telisik lebih dalam lagi situasi ekonomi kita, seperti yang tadi Mas Heru sampaikan, ada jebakan-jebakan, ada banyak jebakan. Tapi saya dalam paparan itu mengungkap hanya 5 saja Mhm. yang paling krusial. Mhm. Dan kalau kita terperosok dalam jebakan, maka pertumbuhan 5% sulit terwujud, akan di bawah itu. Dan beban berat bagi pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Terperosok di dalam 5 jebakan atau salah satu jebakan saja itu bisa membuat kita terpuruk. Oh ya, salah satu saja itu Mhm. membuat pertumbuhan ekonomi makin lambat, apalagi kalau lima-limanya. Oke. Ibarat kereta kuda, Mhm. pedati, ada 4 roda. Mhm. Satu roda terhambat saja, jalannya sudah lambat. Apalagi kalau empat-empatnya terhambat, pasti Oke. akan stop. Nah, Oke. mungkin kita perlu membahas yang pertama ya, yang Ya. menurut saya ini justru sangat krusial, itu Mhm. adalah Koperasi Desa Murah Putih. Oh, ini kan salah satu justru yang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo narasinya ini bakal menumbuhkan perekonomian di desa ini. Ya, tetapi faktanya kalau kita pasang kuping, pasang mata, Hmm. berdiskusi dengan banyak kalangan di daerah-daerah, Hmm. masyarakat itu merasa tidak dilibatkan dan mereka merasa ini bukan proyek mereka. Hmm. Bahkan mereka merasa di-exclude Hmm. karena proses pembentukannya itu sangat elitis, sangat sentralistis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sangat top down. Jadi semuanya ditentukan dari pusat.
Hmm. Misalnya, dana yang akan digelontorkan 3 miliar. Ini kan dana masyarakat, karena yang menjadi jaminan adalah dana desa. Hmm. Kemudian dari 3 miliar itu ada instruksi untuk membangun gedung 1,6 miliar. Ya, tinggal tinggal berapa itu? Kemudian harus punya Hmm. eh, apa 2 truk, Hmm. harus punya satu pick up 4x4, Hmm. harus punya 2 motor roda tiga. Hmm. Lah ini 3 miliar sudah habis Mas Hersu. Lalu Hmm. bagaimana untuk gaji untuk working capital? Hmm. Ini semua menandakan bahwa kebijakan ini tidak didesain dengan baik, Hmm. tambal sulam, Hmm. dan masyarakat tidak dilibatkan. Kalau lihat bisnisnya ini justru bertabrakan, bertentangan, bersaing dengan bisnis masyarakat sekitar. Hmm. Nah, unhappiness ini berpotensi menimbulkan uncertainty dan instabilitas. Hmm. Dari sisi ekonomi, Mas, Ya. saya bisa katakan Koperasi Desa Merah Putih ini zero sum. Benefit Oh. ekonomi yang di-create itu Hmm. sama dengan kondisi manfaat ekonomi yang hilang akibat kehadirannya. Hmm. Karena tidak membawa inovasi bisnis baru, hanya mengambil bisnis masyarakat yang sudah ada. Jadi bertolak Dan belakang sekali dengan narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo oh tuh. iya, dan kalau namanya Koperasi Desa Merah Putih ini bukan koperasi, Hmm. karena DNA-nya DNA sentralistis dan Hmm. kapitalistis, lebih tepat disebut korporasi Desa Hmm. Merah Putih, bukan koperasi. Hmm. Dan resiko gagalnya tinggi. Kalau kita belajar dari BUMDes, ini data Kementerian Desa ya, Hmm. itu yang sukses hanya 5%. Padahal BUMDes itu didesain dengan hati-hati, pelan-pelan. Nah, teman saya dari UI yang melakukan riset mengatakan sesungguhnya yang sukses kurang dari 5%. Tapi 5% itu pembulatan. BUMDes itu apa Nah, bentuknya ya selama ini ya? Nah, makanya BUMDes itu macam-macam. Ada desa yang memanfaatkan dana desa untuk bikin kebun binatang, bikin Hmm. warung, bikin Hmm. distribusi gas, Hmm. bikin pompa bensin mini, Hmm. bikin apa eh, distribusi sembako, Hmm. begitu. Beli bis untuk disewakan. Jadi macam-macam. Itu Itu hanya 5%. 5% cuma yang sukses. Yang sukses. Hmm. Lainnya itu tidak bisa survive. Artinya bisa survive karena ada gelontoran terus-menerus dana Hmm. dari BUMDes. Ya, Nah, oke. kita bisa bayangkan BUMDes aja 5%. Kita asumsikan Koperasi Desa Merah Putih itu 5%. Hmm. Kalau ini benar-benar terjadi, maka akan terjadi kredit macet massal. Hmm. Hmm. Dan yang akan menjadi agunan, yang akan ditarik oleh Himbara, ini adalah dana desa. Dan masyarakat desa pasti marah. Hmm. Karena uangnya ditarik, Hmm. kemudian mereka tidak merasa diajak menjadi bagian dari inisiatif ini. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, itu untuk koperasi merah putih ya. Ya, yang kedua, jebakan kedua itu TKD, Mas. Ini ngeri menurut saya. Transfer keuangan daerah. Iya, karena dipangkas. Hmm. Dalam kondisi normal, itu 33%, 34% Hmm. APBN itu digunakan untuk transfer ke daerah. Ya. Nah, kemudian dipotong perlahan, paling dramatis dipotong tahun ini 2025 menjadi hanya 22%. Hmm. Sudah begitu tahun depan dipotong lagi menjadi hanya 18%. Hmm. Tahun ini saja banyak daerah yang kesulitan, bahkan hanya untuk membiayai belanja rutin. Hmm. Artinya ada banyak program pembangunan yang tidak jalan, sehingga peran pemerintah daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal itu sulit diharapkan. Hmm. Nah, yang menarik lagi, dipangkas lagi hanya tinggal 18%. Pemerintah Dipangkas daerah 18% atau tinggal 18%? dipangkas 17,7%, Oke. tinggal 18%. Jadi angkanya dekat. Kalau dibulatkan dipangkas 18% jadi tinggal 18%. Nah, ini 3/4 provinsi Hmm. itu sangat tergantung kepada transfer dari pusat. Hmm. Kalau pemerintah kota dan kabupaten bagaimana lebih besar lagi proporsinya. Hmm. Seorang teman yang mendalami isu ini mengatakan 80-85% sangat tergantung. Hmm. Ya. Kalau ini dipangkas, maka program-program pemerintah daerah akan dipotong, bahkan belanja Hmm. untuk gaji honorer pun pasti akan dihilangkan.
Iya, iya, iya. Pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah kreatif mencari tambahan pemasukan, tetapi mereka nggak punya opsi karena krennya, dagingnya itu sudah ditarik ke pusat, pajak, cukai, dan lain Iya, sebagainya. iya, 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 Dan Bang. yang bisa mereka lakukan hanya misalnya menaikkan PBB, Iya, iya. seperti yang di Pati. Nah, menaikkan PBB menjadi tidak mungkin sekarang, Mas. Kenapa? Nah, Karena ini menjadi isu sensitif, apalagi MUI baru saja mengatakan bahwa PBB itu harusnya 0%. PBB itu haram hukumnya. iya, nggak boleh dipungut berulang ya, hanya sekali saja bolehnya kan gitu kalau nggak Ya, salah. jadi kalau kalau ada pemerintah daerah yang mencoba menaikkan itu karena terpaksa, Hmm, tantangannya menjadi berat. hmm, Debat dengan narasi fiskal hmm. dan beban hidup masyarakat. Yang kedua adalah debat dengan narasi hal-hal yang sifatnya religiosity, Oh, itu lebih paling berat itu. lebih berat. Ya, Nah, ya. jadi pemerintah daerah ini akan tergenjat di tengah-tengah, tidak Hmm, bisa bergerak. hmm. Ya, ya, ya. Ini makanya kemarin ketika bertemu beberapa waktu yang lalu ketika bertemu dengan Menteri Keuangan kan Gubernur Sumatera Barat minta kalau gitu gaji para ASN kami di take over oleh pemerintah pusat. Itu kan yang terjadi. Ya. Ya, memang narasi pemerintah pusat selalu mengatakan ini kan KDMP, Hmm. kemudian MBG itu mahal untuk kepentingan pemerintah daerah. Yes. Tetapi permasalahannya kan pemerintah daerah tidak meminta Iya. gitu. Ini Hmm. diimpos, Iya, 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 iya. Jadi bukan ini kebutuhan top mereka. down semua ya atau komando gitu ya ini ya. Iya, iya, Hmm. gitu. Oke. Nah, jadi narasi anggaran pusat dan daerah itu kemudian Hmm. diubah menjadi anggaran langsung dan tidak langsung. Narasinya akan Hmm. dibangun seperti itu. Jadi bukan Oke. pusat, tapi Hmm. langsung. Walaupun yang membelanjakan pusat, tetapi untuk kepentingan daerah. Jadi Hmm. narasinya akan digeser ke sana, tapi saya rasa tidak membantu. Oke. Itu. Yang ketiga, Mas, bencana Hmm. alam. Ini Hmm. menarik. Hmm. Jadi Ya, bencana alam ini menurut BMKG ini kan masih ya, akan terjadi terus sampai ya, kuartal 1 tahun depan. ya. Dan tempatnya akan bergeser kan, siklon tropis ini. Ini terjadi di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumbar. Ya. Kalau Mas Google Map, jarak antara Banda Aceh dan Kota Padang itu jaraknya 1.279 kilometer. Mas Google jarak antara Cilegon dan Denpasar Hmm. itu 1.277 kilometer, selisih 2 kilometer. Ya, jadi rata itu apa Jawa dan Bali lah kira-kira gitu yang terjadi ya. Kalau misalnya siklon tropis ini memang bergeser ke Hmm. selatan, ada potensi kena Jawa. Dan Hmm. kalau hal yang sama terjadi Hmm. di Jawa, maka ekonomi kita akan berat. Hmm. Kalau melihat cara pemerintah menangani apa yang terjadi di Sumatera, Hmm. ya, padahal kan pemerintah tetap berfungsi dengan baik karena kontrol ada di Jawa. Bayangkan kalau itu terjadi di Jawa dengan populasi yang lebih besar, Hmm. ekonomi yang lebih sophisticated, kemudian ekonomi yang lebih besar, yang lebih sensitif terhadap bencana alam, pasti akan berat lagi. Nah, Hmm. saya melihat bencana alam ini adalah jebakan ketiga. Kalau kita tidak bersiap, tapi faktanya pada saat kejadian bencana alam itu makin meningkat di Indonesia, ini karena berbagai faktor ya, Hmm. faktor global, lingkungan, juga faktor man-made disaster sebenarnya. Hmm. Pada saat yang bersamaan anggaran-anggaran itu dipangkas, Mas. Anggaran BNPB tahun 2026 itu hanya 500 miliar kan. Dari tahun ini sekitar 1,4 Ya. triliun kalau tidak salah. Di masa lalu bisa sampai 3 triliun. Hmm. Pada saat yang bersamaan TKD dipangkas. Hmm. Jadi BNPB tidak punya uang, pemerintah daerah tidak punya uang, pemerintah pusat tidak punya tim dan mungkin juga tidak punya uang. Hmm. Nah, maka ini jebakan Batman ketiga. Kalau kita Hmm. gagal bersiap menghadapi bencana alam, maka ini akan menjadi disaster bagi pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Oke. Nah, yang keempat itu adalah dramatisasi pemberantasan korupsi. Kita pernah diskusikan, Mas. Ya.
Hmm. Saya sangat aktif berinteraksi dengan teman-teman di dunia usaha, Hmm. di BUMN, di pengamat gitu ya. Yang memang yang kelihatan sekarang terjadi adalah ketakutan untuk mengambil keputusan. Hmm. Kalau takut takut mengambil keputusan, maka ekonomi kan nggak jalan, Mas. Karena memang pemberantasan korupsi di Indonesia ini makin kreatif, makin tidak pasti. Pertama, definisi korupsi apa? Itu interpretasinya macam-macam. Hmm. Yang kedua, definisi kerugian negara apa? Itu interpretasinya macam-macam. Kasus ASDP itu sangat jelas. Hmm. Yang ketiga adalah cara mengukur kerugian negara. Hmm. Itu juga sangat penuh dengan kreativitas. Nah, sehingga hukum itu kan nggak boleh kreatif, ya. Kalau hukum itu kreatif, namanya ketidakpastian hukum. Ini yang Ya, sangat apa mengkhawatirkan. ya, Untuk kasus ASDP misalnya, Mas, ya. pihak swasta yang menjual kapal itu kan, ya dia hanya menjual Hmm. sepakat harga terima uang. Hmm. Ketika direksi ASDP itu mendapatkan rehabilitasi, proses hukum terhadap mereka itu masih jalan. Hmm. Ya, ya. Ini kan jadi pihak swasta itu takut betul untuk Hmm. bertransaksi dengan BUMN Hmm. atau melakukan transaksi dengan hal-hal yang sifatnya APBN. Hmm. Ujung-ujungnya, kalau swasta tidak terlibat dalam transaksi-transaksi tersebut, yang terlibat ya hanya BUMN lagi atau pihak yang terkait dengan pemerintah, Hmm. tidak ada kompetisi, cenderung monopoli, tidak ada efisiensi, Ya, tidak ya, ada ya. governance Hmm. akhirnya Jadi gitu. apa ya, apa yang tadinya narasi yang digelontorkan oleh Purbaya bahwa satu mesinnya mati itu akan mati betul sekarang juga gitu ya. Iya, dan saya melihat ini dunia usaha sudah betul-betul sangat ketakutan. Mhm. Kita Oke. paham lah, ada banyak permasalahan di Indonesia ya, termasuk di bidang bisnis, masalah governance. Hmm. Tapi penegakannya menurut saya harus dengan cara yang cerdas. Ngambil ikan jangan bikin keruh airnya. Ya, tapi begini kan narasinya harusnya adalah pemberantasan korupsi itu kalau betul-betul serius itu kan justru akan membuat pertumbuhan ekonominya lebih bagus karena semuanya lebih transparan kan. Ya, kalau pemberantasan korupsinya diyakini objektif, diyakini Oh, oke. fair, Mhm. Ya, ya. diyakini ada certainty. Jadi bukan Nah, kalau pada itu tidak pemberantasan ada korupsinya ya, bukan bukan oh itu. bukan. Ya, Jadi gini Mas, saya mendukung penuh pemberantasan korupsi. ya. Yang saya tidak dukung dan saya sayangkan itu adalah dramatisasi pemberantasan korupsi. Jadi Oke. pemberantasan korupsi ini dianggap seperti show untuk Hmm. mengangkat pamor satu pihak untuk menjemrembabkan Oke. pamor pihak yang lain. Misalnya Oke. begini, satu korupsi kerugian negara dinarasikan 300 triliun. Hmm. Bombastis kan? Hmm. Dan korupsi yang sama dinarasikan kerugian negara 20 triliun. Perhitungan yang 20 triliun itu konkret. Hmm. Tetapi hukumannya sama-sama 10 tahun. Saya Hmm. lebih suka yang kedua, Mas. Kenapa? Karena tidak ada dramatisasi, tidak membuat Hmm. masyarakat itu pesimis, Hmm. tidak membuat masyarakat itu apatis, Hmm. tidak membuat dunia usaha itu takut, investor kalang kabut, Hmm. tidak membuat rating kita berpotensi turun, Hmm. corruption perception index kita Hmm. eh, berpotensi terjerembab, begitu. Ya, ya. Jadi ada manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari pemberantasan korupsi yang dijalankan dengan kepastian. Oke. Nah, Ya. yang terakhir Hmm. BUMN yang tidak sehat. Nah, ini Jadi menarik belum ini. lama ini Nah, Pak menarik. Rosan Ya. mengatakan bahwa Pak Pandu ya mengatakan bahwa eh, hanya 8 BUMN yang membayarkan dividen Oke, oke. Ini dengan nilai berarti yang signifikan. ini yang ada di Danantara itu ya. Ya, Oke. hanya 8. Itu mengcover 85% dividen. Artinya dari 1.000 sekian BUMN kalau tidak membayar dividen itu kan tidak sehat. Ya, Kenapa? ya, Karena kita berada pada situasi di mana Danantara itu semaksimal mungkin menarik dividen ya, untuk membiayai programnya. ya. Nah, untuk melakukan restrukturisasi BUMN itu berat dan mahal. Krakatau Steel itu baru diinjek berapa puluh triliun lagi.
dan ke depan akan perlu lagi. Hmm. Kemudian Karya, kemudian Farmasi, Garuda, itu semua butuh duit. Hmm. Dan sekali satu cycle restrukturisasi nggak cukup, itu akan terus-menerus terjadi. Jadi peran BUMN sebagai motor pertumbuhan itu hilang. Karya-karya itu 5 tahun yang lalu sebagai motor pertumbuhan khususnya sektor infrastruktur itu sangat dominan, Mas. Enggak. Sekarang peran itu hilang. Nah, belum lagi Danantara yang sudah tergopoh-gopoh dengan upaya memperbaiki diri secara internal itu dibebani dengan tugas-tugas yang aneh-aneh, Mas, menurut saya. Misalnya, Hmm. apa hubungannya Danantara dengan pengembangan kawasan asrama haji di Mekah? Oke. Ini kan merepotkan dan ini bukan ekspertis Danantara. Apa hubungannya Danantara SWF mendapatkan tugas untuk mengembangkan peternakan ayam dan telur untuk MBG? Hmm. Ini kan bukan ekspertisnya. Ini serahkan aja ke BRI supaya dia mengembangkan, mendorong UMKM-UMKM di daerah Hmm. di area itu. Ya, ya, ya. Kemudian yang lain waste to energy. Hmm. Mas, waste to energy itu narasi yang menarik Hmm. karena eco-friendly, Hmm. tapi mahal. Jadi saya pernah membantu Gubernur DKI. Waste to energy di DKI itu tidak kelar-kelar Ini sampah, keputusannya. sampah jadi diubah jadi energi ya maksudnya ya. Ya, Mhm. tidak kelar-kelar karena mahal. Hmm. Jadi untuk waste to energy itu supaya ada supply sampah, Hmm. ada pihak yang harus memastikan itu. Hmm. Hmm. Nah, yang memastikan itu adalah Pemda DKI Hmm. waktu itu. Ya. Nah, untuk mengirim 1 ton sampah Hmm. ke fasilitas waste to energy tadi, Hmm. 1 ton itu biayanya 900.000, Mas. Oh, oke. Padahal. Jadi Pemprov DKI harus mengeluarkan 900.000 per ton sampah. Mhm. Jadi kalau 1 truk itu bisa 8 ton, Mhm. itu kira-kira 8 juta per truk sampah itu masuk ke waste to energy. Mhm. Diproses menjadi energi yang sebenarnya sedikit. Oh, nilainya ekonomisnya Energinya kecil sekali. hmm. Apalagi sampah kita itu beda dengan sampah di Eropa yang kering. Sampah Mhm. kita itu basah, Mhm. banyak minyak gitu. Ya, sampah-sampah dari rumah tangga kita gitu kan basah itu. Mhm. Diproses energinya kecil. Mhm. Jadi secara bisnis ini tidak menguntungkan. Makanya Danantara menerbitkan Patriot Bond dengan bunga Hmm. hanya 2%. Mhm. Mhm. Nah, selisih bunga ini akan digunakan untuk mendanai tipping fee tadi. Mhm. Ya. Tapi kan ini bukan sesuatu yang sustainable. Artinya ke depan kalau mengembangkan waste to energy facility lagi, perlu lagi Patriot Bond, Patriot Bond, Patriot Bond. Ya, ya. Tadi keluarnya dua dong ya. Satu transportasinya, kedua tipping fee kan? Jadi tipping fee itu sudah termasuk transportasi. Oh, satu masuk transportasi. Oke. Tetapi yang Hmm. juga besar adalah investasi untuk membangun waste to energy itu. Oke, itu bukan dari investor, Jadi bukan. waste to energy ini adalah investasi dengan negatif IRR. Apa itu artinya? Subsidi lah Hmm. negative return. Hmm. Jadi subsidi yang membuat ini layak secara bisnis. Hmm. Nah, Patriot Bond itu digunakan untuk mensubsidi tipping fee tadi. Ya. Jadi kalau di Bali mau bikin, kemudian Surabaya mau bikin, perlu lagi Patriot Bond seperti itu. Artinya ini proyek yang sebenarnya membebani Danantara. Jadi Hmm. Danantara mendapatkan tugas-tugas yang menurut saya Hmm. eh, sebenarnya beban. Ya. Sementara dia punya beban internal yang luar biasa. Itu 5 jebakan, Mas. Yes. Oke, 5 hal tadi itu. Nah, kita udah menyinggung tadi. Kanda bilang saya tanya tadi di awal satu saja itu jadi persoalan gitu. Apalagi kalau lima-limanya dari lima tadi, berarti saya membayangkan bahwa semuanya nggak akan achieve itu. Akan sulit terwujud, akan Akan sulit sulit sesuai terwujud. harapan. Oke, Tetapi yang paling terberat menurut saya adalah Koperasi Desa Merah Putih, oke. kemudian TKD, Mm-mm. transfer ke daerah, kemudian bencana alam. Ya. Iya, Nah, ya sebenarnya lima-limanya penting, tapi dari ya, penyebutan tadi ya. berdasarkan ranking risiko. Ya, ini saya kira semua yang Anda ceritakan itu semua ada di depan mata.
bukan itu. Dan Hmm. ini kan tadi kita awalnya selalu menyatakan bahwa Pak Prabowo tidak bisa lagi bersembunyi di balik narasi beban Pak Jokowi. Ini bahaya loh ya, karena orang kemudian akan membandingkan perannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan padahal kan orang berharap Pak Prabowo itu pasti jauh lebih bagus dibanding Pak Jokowi. Iya, kita semua berharap Pak Prabowo lebih bagus karena beliau Mm-mm. mempunyai segalanya. Ya. Politik lebih stabil, tidak ada Mm, lawan, dan lain mm, sebagainya. mm, Nah, memang yang saya khawatirkan nanti stiker legendaris mhm. enak zamanku toh, enak zaman Oke, oke. saya kan, Mm-mm. itu akan populer lagi. Tapi itu bukan ke Pak Jokowi, bukan wajahnya Pak Prabowo ya, wajah Pak Jokowi gitu yang muncul ya. Ya. Bisa jadi wajah Pak Jokowi, bisa Mm. jadi wajah Pak SBY, bisa jadi wajah Pak Harto. Ah, oke, oke. Nah, Tapi kalau stiker kalau kayak gini, ya kalau Pak Harto aja mungkin orang nggak apa-apa lah. Itu namanya juga beliau maha gurunya Pak ya, Prabowo gitu. Tapi kalau dengan ya. Pak Jokowi menurut saya justru itu akan berganda efeknya. Karena apa? Karena banyak orang yang tadinya tidak mendukung Pak Prabowo dan beralih mendukung Pak Prabowo karena ada faktor Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi ternyata lebih bagus dari Pak Prabowo kan itu bahaya sekali. Ya, makanya saya mengharapkan Pak Prabowo dan timnya itu Hmm, aware dengan situasi ini. hmm, Karena ketika itu digelontorkan oleh satu kelompok dan sesuai dengan isi hati masyarakat, masyarakat akan melipat gandakan. Kemudian kalau ini viral, maka kredibilitas Pak Prabowo makin terbebani hmm, dan lebih enak memimpin ketika mempunyai kredibilitas hmm, daripada memimpin dalam kondisi kredibilitasnya tergerus. hmm, Dan saya rasa tanda-tandanya memang 1 tahun lebih ini Pak Prabowo dan pemerintahannya belum betul-betul menunjukkan kinerja yang uh, super excellent hmm, dalam hal kebijakan, apalagi dalam hal eksekusi. Jadi banyak program penting, kebijakannya itu tambal sulam, hmm, hmm. eksekusinya lamban. Nah, itu saya jadi ingat lagi dengan perbincangan saya beberapa hari lalu dengan mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio dong. Karena meskipun Anda melihatnya dari sisi ekonomi, tapi kok jadi relate gitu menurut saya. Nah, saya juga melihat podcast Anda itu, Mas Ya. Etsu. Mhm. Itu luar biasa bagus dan eh, bagian dari yang kita diskusikan ini juga terinspirasi dari statementnya Pak Gatot, begitu. Ya. Jadi kredibilitas ini akan mengganggu. Makanya saya berharap ini kan di akhir tahun 2025 Mhm. mendekati tahun 2026. Mhm. Kalau boleh membisikkan ke Pak Prabowo Subianto Mhm. tentang resolusi Mhm. akhir tahun dan tahun barunya, saya akan mengusulkan 5 hal, Mas. Ya. Yang pertama itu beliau harus mengubah narasi pidato dari yang diawang-awang besar, bombastis, gitu ya, menggerakkan menjadi narasi yang lebih membumi, lebih bisa dijadikan guidance, arahan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Karena levelnya sekarang udah eksekusi, bukan meyakinkan. Masyarakat sudah teryakini. Mhm. Ketika narasinya masih seperti itu, rakyat itu dalam hatinya cenderung apa kata yang tepat apa ya, yang sopan, cenderung tidak menganggap penting Oke. pidato itu, Ya. begitu. Ya orang sekarang Jadi bahasa yang itulah. mudahnya omon-omon. Itu yang paling kalimat yang paling pendek itu yang sering diomongin ya. Mhm. Nah, yang kedua, Mhm. eh, Pak Prabowo itu perlu menyesuaikan target-target program-programnya agar realistis. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi pembicaraan di banyak kalangan bahwa pemerintah tidak kredibel. Satu contoh misalnya, pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai narasi tumbuh 8% itu terus digaungkan. Tahun depan tumbuh 6%, tahun 2027 tumbuh 7%. Jangan Itu digaungkan. itu bumerang itu nanti ya. Bumerang. Oke. Karena menunjukkan bahwa pemerintah disconnect dengan reality, pemerintah tidak kredibel. Oke. Usulan saya adalah secara sadar, secara sengaja pemerintah itu mengatakan bahwa apa yang disampaikan di awal itu perlu direvisi setelah melakukan studi, Yes. mendengar masyarakat. Jadi pertumbuhan ekonomi yang konkret melihat situasi sekarang itu 5%, 5,5%, lima Ya. setengah persen, 6%, 6,5%. Ya. Lebih baik
merevisi target daripada kemudian kehilangan kredibilitas. Ya, Nah, orang yang Jawa. ketiga, Mas, Ya, silakan. ini desain dan eksekusi program kerja itu harus disesuaikan. Hmm, Tadi kita menyebutkan MBG, hmm, KDMP, 3 hmm, juta rumah. hmm, Ini adalah program-program yang perlu kita review. Pertama, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? hmm, Kedua, apakah sesuai dengan kapasitas fiskal kita? hmm. Yang ketiga, apakah sejalan dengan kemampuan organisasi kita? Jadi Oke, tiga parameter itu saja oke, untuk nilai. Kalau oke. tidak, harus disesuaikan. Yang keempat, Yang keempat, merombak kabinet. merombak kabinet. Oke, ini Banyak sosok dalam kabinet yang saya lihat belum kelihatan kerjanya. ya. Mereka tidak punya kapasiti, Hmm. pengalaman, yang lebih parah kayaknya punya agenda lain. Nah, itu dia yang berat itu ya. Kayaknya punya agenda lain. Yes, oke. Ya, Jadi Pak Prabowo harus hati-hati. Nah, yang kelima, yang ya. terakhir adalah Pak Prabowo perlu mendengar langsung dari masyarakat, Hmm. baik langsung face to face atau lewat media. Ya, Hindari dan kurangi peran juru hukum. Ini akan menimbulkan distorsi informasi sehingga presiden berpotensi disconnect dengan reality. Kalau ini terjadi, berbahaya. ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada 5 jebakan dan 5 saran dari Anda ya soal. Tapi Mas, kalau semuanya bisa diantisipasi, maka stiker enak zamanku toh itu Hmm. tetap akan viral. Tapi Ah, gambar di situ bukan gambar Pak Jokowi, gambar Pak Prabowo. Semoga oke, ini yang terjadi. baik. Terima kasih Mas Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.